السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وعلى ما نوى الحبيب أحمد بن زين الحبشي وعلى ما نوى الحبيب بكر بن محمد الصداف وعلى ما نوى الحبيب بن شهاب وعلى ما نوى شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ وعلى ما نوى الشيخ الإمام الغزالي وعلى ما نوى الشيخ عبد المعطي محمد بن عمر النووي البنتني وعلى ما نوى الشيخ الإمام جلال الدين السوطي على هذه النية وعلى كل نية صالحة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال حكم النظر. Malam ini kita masuk ke pasal yang berkaitan dengan hukum melihat seorang wanita yang akan dinikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadakum al-mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Rasulullah bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'ah." Apabila seseorang di antara kamu ingin meminang seorang wanita, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Jika dia bisa memandang atau melihat ke wajah wanita tersebut, maka hendaknya dia melihat. Kenapa? Karena khawatir di kemudian hari ada penyesalan. Siapa fulana binti fulan, anak fulan bin fulan, di akhir anak jadi nikah sama dia. Lihat dulu, kagak usah. Yakin anak udah orang baik, pas nikah nyesel. Nggak sesuai dengan apa? Dengan keinginan dia. Karena kita punya hak untuk memilih, perempuan pun punya hak untuk memilih. Ketika kita datang ke rumah seorang wanita yang akan kita nikahin, kita lihat wajahnya dan telapak tangannya, dia juga sama. Dia berhak melihat kita juga, bukan hanya kita yang berhak melihat dia. Sebatas kalau serius. Kalau nggak serius cuma main-main datang liatin mulu, kagak bisa. Ini bagi orang yang serius ingin menikah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, fihi istihbabun nazar ila wajhin ma yurid tazawwujuha. Ini hadis menunjukkan sunnah untuk kita melihat wajah seorang wanita yang ingin dinikahi. Wajahnya pakai kerudung, bukan rambutnya kemana-mana, wajah pakai kerudung. Ini adalah hada madhabuna wa madhab Malik wa Abu Hanifah wa sairul kufiyin wa Ahmad wa jamaahirul ulama. Kata Imam Ibn Hajar, ini madhab kami, madhab Malik, madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Ahmad. Semua madhab sepakat boleh melihat wajah dan telapak tangan. Cuman madhab Hanafi ada tambahan, boleh ngelihat kaki. Karena kan mazhab Hanafi itu perempuan pakai nutupin kaki itu nggak wajib. Yang wajib seluruh badan kecuali muka
telapak tangan, dan kaki. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i enggak, seluruh badan harus ketutup. Dan pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kaki pakai penutup, yaitu kaos kaki. Nah, di sini disebutkan ada seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya ingin menikah dengan seorang wanita di Madinah. Kata Nabi, ente udah lihat belum? Belum ya Rasul. Lihat dulu. Nggak perlu ya Rasul. Lihat dulu biar kagak nyesel. Jadi kita ada hak untuk melihat ketika ada keinginan untuk menikah dengan seorang wanita. Ya. Hukmun nazar yahrumu 'ala ar-rajuli an yanzura ila syai'in min badanil mar'atil ajnabiyyah. Haram bagi seorang laki-laki memandang bagian manapun dari tubuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Ajnabiyah. Ajnabiyah itu artinya enggak ada hubungan mahram. Bukan muhrim ya, mahram. Kalau muhrim itu salah. Kayak di sinetron-sinetron so islami, udah salah so islami lagi. Jangan dekat-dekat, kita bukan muhrim. Emang lo bukan muhrim, lo lagi nggak pakai baju ihram. Muhrim itu orang yang sedang ihram melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Ketika pakai baju ihram disebut dengan muhrim. Kalau nggak ada hubungan saudara, mahram, bukan muhrim. Seorang laki-laki memandang bagian manapun termasuk muka seorang perempuan yang nggak ada hubungan mahram, nggak ada tujuan apa-apa, haram hukumnya. Tiba-tiba lagi di bis atau di angkutan umum ada perempuan duduk berkerudung, kita pandang mulu mukanya, haram nggak? Haram. Lah terus kalau mau menikah kok beda? Itu lain lagi. Ini orang serius mau apa? Nyari pendamping hidup. Kalau itu kan bukan. Nyari pendamping hidup kagak, kenal kagak, ketemu di bis. Nah ini udah ngaco. Itu haram bagian manapun dipandang. Wa yajuzu lahu illa zauj. Wa yajuzu lahu an yanzura ila jami' badani zaujatihi hatta auratiha. Adapun seorang suami nggak ada batasan melihat istrinya, nggak ada. Aurat perempuan yang menjadi istri dia halal untuk dilihat oleh suaminya. Begitu juga dengan sebaliknya. Cuman kalau nggak ada hubungan apa-apa, mau lihat wajah aja dosa. Ngeliatin kuku perempuan pakai kutek, dilihatin sambil nafsu, dosa gak? Ya dosa, bagian manapun. Kalau kita pandang dengan nafsu, hukumnya haram. Maka disebutkan dalam riwayat bahwa Rasul pernah bercerita tentang sirat yang akan kita lewati nanti di hari kiamat. Di bawahnya api neraka, di atas sirat, itu disebutin nama Nabi, di sirat tersebut ada duri-duri. Ini duri-duri akan nancep di kaki orang-orang yang punya dosa memandang yang haram. Dia belum sempat taubat nih orang. Mati belum sempat taubat dari dosa pandangan. Jadi ketika lewati sirat, itu duri akan nancep di kakinya. Sebagai apa ya? Sebagai pengampunan dosanya dulu. Jangan macam-macam. Jangan anggap itu hal sepele. Kalau pernah kita lakuin hal yang sama, buru-buru bertaubat. Wa yajuzu lirrajuli an-nadharu ila aurati ila mahramihi wal mar'atu ila mahramiha fima ada ma baina surrati war rukbah. Seorang laki-laki maupun perempuan, dia diperbolehkan mandang dari mahramnya seluruh badan kecuali antara pusar dengan lutut. Jadi seorang
anak melihat ke bapak, bapak melihat ke anak, pusar lutut nggak boleh. Di atasnya boleh. Itu zaman dulu kata ulama kita. Emang di hukum ada, nggak berubah emang di hukum. Cuman karena zaman berubah, zaman sekarang nggak bisa dipraktekkan. Bapak ngelihat anak dari pusar ke dada, dari pusar ke atas, itu boleh. Bapak ngelihat anak yang perempuan begitu boleh. Cuman sekarang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Zaman gila. Bapak perkosa anak yang masih bayi. Gimana anaknya udah perawan? Ini udah zaman edan udah. Zaman jahiliyah nggak ada seorang bapak perkosa anak perempuannya. Yang ada anak perempuannya masih kecil dikubur. Kenapa? Niat mereka satu karena khawatir. Ini anak gede akhirnya jadi apa? Hanya pemuas nafsu laki-laki bejat. Daripada begitu anak saya mendingan saya kubur aja deh. Biar dia mati sebelum gede. Nah itu tujuan mereka ke situ. Tapi nggak perkosa anaknya. Zaman sekarang laki-laki seorang bapak perkosa apa? Anak kandungnya. Berarti lebih gila apa? Zaman kita daripada zaman di mana di zaman jahiliyah. Nauzubillah min dzalik ya. Cuman hukum Islamnya begitu. Seorang laki-laki, seorang wanita memandang dari mahram itu boleh kecuali antara pusar dengan lutut. Pusar sampai lutut nggak boleh. Di atas pusar boleh, di bawah lutut boleh. Itu hukum syariat. Kenapa? Karena orang dulu itu nggak ada rasa nafsu kepada mahram. Adik kakak mau lihat-lihatan begitu nggak bakal nafsu, adiknya, kakaknya sendiri. Sekarang kagak bisa. Jangankan adik kakak, karena bilang kan, bapak sama anak aja udah gila. Apalagi adik dan kakak ya. Wa amma nadaruha ila ghairi zawjiha wa ghairi mahramiha fa haramun. Adapun seorang wanita memandang kepada salah laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, maka hukumnya haram. Mandang apa? Apapun itu kalau nggak ada keperluan. Memandang muka juga nggak boleh kalau nggak ada keperluan. Kalau ada keperluan boleh. Contohnya apa? Urusan kerja. Urusan kerja kita tatapan muka mau nggak mau. Lagi ngajarin tatapan muka sesekali ketika lagi dibutuhkan saja mau nggak mau. Lagi berobat kita tatap muka mau nggak mau. Cuman di luar itu nggak boleh. Natap muka perempuan atau perempuan natap muka laki-laki yang bukan suami maupun mahramnya. Karena nggak ada kepentingan apapun. Siapakah mahram? Mahram itu adalah orang-orang yang haram dinikahi. Kalau perempuan, laki-laki yang haram untuk dinikahi oleh perempuan tersebut disebutnya mahram. Kalau laki-laki, perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahinya itu mahram. Siapa? Nanti kita sebutin. Sebelumnya kita pernah kita sebut Sebelumnya kita pernah kita sebut siapa itu mahram dari hubungan susu, hubungan beriparan maupun hubungan turunan. Kita udah pernah bahas tuh. Mahram itu siapa itu? Kalau dari segi hubungan turunan, bapak, ibu, saudara bapak, saudara ibu banyak. Nanti insyaallah kita bahas. Nah, itu disebut mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahin dan tidak batal wudu. Wa yubahun nadharu ilal mar'ati la ajli syahadatin. Dan diperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya untuk keperluan syahadatin, jadi saksi. Di pengadilan perempuan jadi saksi, boleh gak hakim ngeliatin? Ya boleh, kalau nggak ngeliatin nggak tahu mana jadi saksinya. Tapi ngelihat wajahnya saja demi kesaksian. Wa muamalatin, dan muamalah jual beli.
Kita kerjasama sama orang, dia pengusaha, tapi perempuan, ada hubungan jual beli. Ketika ketemu, sesekali kita tatap mukanya karena keperluan dagang, boleh. Karena kalau terus-terusan kita buang muka, tersinggung nggak ada dia. Hanya sekedarnya, jangan ditatap terus menerus ya. Makanya Habib Ali Jufri kita lihatin, beliau kalau lagi dialog dengan perempuan-perempuan Mesir tuh, sesekali natap ke sampingnya. Jadi seolah-olah kalau dari jauh kan kelihatan apa? Kayak natap mukanya, padahal yang lihat bagian samping tuh perempuan. Maksudnya bagian sampingnya, nggak ngeliat perempuannya. Itulah akhlak ketika kita bermuamalah. Kalau kita nunduk terus atau buang muka terus, nggak ada sesekali mandang karena keperluan ya, khawatir apa? Dia ngerasa tidak dihargai ya. Makanya Habib Jufri ditanya sama ketika diwawancara sama perempuan, ditanya, saya lihat kamu itu ketika saya wawancara nggak pernah mandang, jarang mandang muka. Kenapa? Kata Habib Ali, karena itulah kami diajarkan dalam Islam untuk memuliakan seorang wanita. Kita nggak pandang mukanya karena kita muliain. Karena wanita itu perlu dimuliakan. Sebagaimana kalau kita di hadapan raja, kita nggak pandang mukanya, sama perempuan juga diperlakukan sama. Diam tuh perempuan. Itulah akhlak Islam terhadap seorang wanita. Wali ta'lim sun'atin, atau karena urusan ta'lim, diajarin kursus. Ini perempuan kursus ke seorang guru laki-laki, mau nggak mau dipandang, namanya lagi kursus. Nah itu boleh. Wa nahwiha ka ta'limuddin, dan lain sebagainya seperti mengajarkan agama. Tapi biqadril hajah, sesuai dengan keperluan saja. Fala yajuzu ma zada 'alaiha, enggak boleh melebihi batas yang diperlukan. Akhirnya mandang terus melebihi batas yang diperlukan, akhirnya santrinya diperkosa. Begitu yang jadi ustadz bukan ustadz lagi, ustadz karbitan. Punya pesantren di pelosok, habis deh yang pesantren situ, yang nyantri. Kenapa? Orang gila yang jadi yang megang pesantren. Itu karena nggak ada batasan. Islam itu ngasih batasan, kenapa? Supaya terhindar dari yang namanya fitnah. Di Indonesia kita lihat banyak pesantren, nggak semua ya, tapi banyak. Terkadang antara si guru dengan murid yang beda jenis, maksudnya perempuan, itu nggak ada batasan. Mentang-mentang dia pemilik pesantren, mentang-mentang dia sudah dapat gelar kiai, ketemu sama santri yang perempuan biasa aja. Bahkan salaman dikasih, itu udah nggak bener. Nggak bener, apalagi kalau tuh kiai masih apa? Masih usia muda. 60 ke bawah itu masih apa? Masih muda. Itu nggak pantas untuk bersalaman. Harus ada batasan. Kayak seorang guru di SMA atau SMP, itu sepantasnya itu nggak ada namanya istilah salaman. Terus gimana? Cukup begini menghormati guru. Kita kasih tahu bahwa itu adalah penghormatan, cukup sampai cium tangan, godek pikiran tuh guru. Yang cium tangannya perempuan cakep lagi ini santri. Ini murid. Dia pasti pikirannya ngaco. Emang dia siapa? Nabi. Dia manusia biasa. Makanya ada batasan dalam syariat. Qala Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah berfirman, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu, mereka menjaga pandangannya. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menjaga pandangannya. Maka Rasulullah itu kalau jalan lebih sering pandangannya ke bawah. Pandangannya ke bawah. Sesekali mandang ke atas ketika menjumpai orang, mengucapin salam sama orang. Sisanya kemana? Ke bawah pandangan Rasul. Nah, itu satu, karena menjaga pandangan. Kedua adalah untuk menunjukkan penghambaan. Sedangkan Rasulullah itu manusia yang paling sempurna udah.
Tapi menunjukkan penghambaan bahwa dia itu apa? Dhaif, dalil. Dia nggak punya kekuatan apapun, dia terhina. Sedangkan Rasulullah itu manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yahrumu 'ala rajuli an yusarrih aw yu'arrid bi khitbatil mar'ah al-mu'tadda bi iddati raj'iyah. Nah, ini perlu kita tahu nih. Haram bagi seorang laki-laki menyampaikan keinginan untuk menikahi seorang wanita yang sedang iddah raj'iyah. Tahu iddah raj'iyah? Iddah dari cerai tolak 1 atau tolak 2. Suami istri ribut, bini ditolak 1, itu kan ada iddahnya kan? Iddah berapa bulan? 3. Atau ditolak 2, iddahnya 3. Semasa iddah tiba-tiba ada laki-laki lain. Begitu lo kelar iddah gue nikahin. Haram tuh laki ngomong begitu. Kenapa? Karena si suami bisa kapan saja ngajak bininya balik sebelum iddahnya selesai. Kalau iddahnya selesai pun bisa balik tanpa nikah lagi tuh perempuan, tapi harus akad nikah. Beda kalau tolak 3. Pokoknya tolak 1, tolak 2, semasa iddah si suami tiba-tiba ngajak bini balik, bisa ngajak aja balik. Datang ke rumah keluarganya, ada orang tuanya, saya pengen istri saya balik udah. Cuman kalau iddahnya selesai, lewat udah 3 bulan, si suami pengen balik, bisa, tapi dengan apa? Akdun jadid, akad lagi. Itu kalau tolak 1, tolak 2. Kalau tolak 3 beda. Kalau tolak 3 itu kalau ada seorang laki-laki semasa iddah si perempuan ngajakin nikah kalau iddah selesai, kalau itu secara terang-terangan dilarang. Tapi kalau sudah ngasih apa? Bahasa kita ngasih aba-aba deh. Lo kelar iddah, boleh gua main ya. Itu namanya apa? Udah ada niat untuk dinikahin. Itu dibolehin kalau tolak 3. Kalau tolak 1, tolak 2 semasa iddah, haram laki-laki lain memberi informasi bahwa dia akan menikahi. Ini jangan sampai terjadi. Pokoknya kalau dia punya teman tiba-tiba naudzubillah min dzalik cekcok sama istrinya. Tiba-tiba istrinya ditolak 1. Semasa iddah si bini didatangin sama laki-laki lain. Anggap aja mantannya dulu. Lo kelar iddah gue nikahin. Dosa tuh mantan ngomong begitu. Karena si suami masih berhak untuk apa? Untuk kembali. Bahkan kelar iddah pun masih bisa balik dengan akad. Jadi jangan macam-macam urusan pernikahan. Al-khitbatu hiya iltimasul khatiban nikah fi jihatil mar'al maktubah wa yahrumul khitbatu ala khitbatil ghair idza surriha lahu bil ijabah. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya sebelum menikah sunnah ada yang namanya khitbah. Kalau bahasa kita tunangan. Tunangan atau khitbah atau melamar itu datang ke rumah si pihak perempuan, bawa keluarga, di situ apa? Menyampaikan keinginan untuk menikah. Tapi nggak langsung saat itu dikasih jeda, makanya dikasih cincin dulu. Itu namanya apa? Khitbah, sunnah. Bukan kayak orang bule suka sama seorang wanita dibawain cincin. Mau terima lamaran saya gak? Lamaran apaan berduaan? Oh gitu sekarang sinetron Indonesia ngikutin. Sinetron Indonesia ini seorang laki-laki dengan nama perempuan di jalanan soal apa? Oh cincin, terima dong lamaran saya. Apa-apaan ya, lamaran apaan? Saksi setan, berdoa doang. Makanya dalam Islam nggak bisa. Sudah ada keinginan bawa keluarga, disampaikan keinginannya, di situ diberikan Fatihah kalau bahasa kita apa? Dibacakan Fatihah supaya diridhoi Allah, dilancarin, dikasih cincin. Tujuan cincin itu supaya nggak ada laki-laki lain yang meminta. Kalau bahasa kita diikat. Kalau pihak perempuan sudah menerima,
Begitu mereka ingin menikah, pihak perempuan nerima, laki-laki lain masuk nggak boleh, haram. Maka kata Nabi SAW, la yakhtubu ahadakum ala khitbati akhi. Nggak boleh seseorang melamar seorang wanita yang sudah dilamar. Ini kejadian, saya punya teman kejadian kok. Sudah khitbah, sudah tunangan, sudah diterima. Ada laki lain masuk, yang pertama dibatalin. Dibatalin yang pertama. Dari pihak si perempuan, bukan dari pihak laki nih. Dibatalin begitu aja, nerima yang kedua, haram hukumnya. Apa yang terjadi? Rumah tangganya berantakan dan cerai. Yang macam-macam. Kata Nabi nggak boleh melamar kepada seorang wanita yang sudah dia dilamar. Hatta yatrukal khatib. Kapan dia boleh melamar wanita yang sudah dilamar? Jika pelamar pertama ngebatalin. Pelamar pertama batal, kagak jadi, boleh yang lain ngelamar. Aw ya'dzana lahu, atau pelamar pertama tiba-tiba ngizinin. Ya udah nggak apa-apa, lu ngelamar deh, gue izinin deh, gue nggak jadi. Nah itu boleh. Selama nggak ada izin, selama nggak dibatalin, laki-laki lain nggak boleh melamar tuh perempuan. Kalau bahasa kasarnya, kalau jual beli apa? Udah di DP. Nah, nggak bisa lo macam-macam. Ini perempuan udah milik gue deh, bahasanya begitu. Datang orang lain, nggak bisa, gue bayar lebih mahal, diterima. Itu gila tuh begitu. Dan itu kejadian banyak kasus, dan rumah tangga tuh perempuan kagak beres karena sudah melanggar ketentuan syariat. Makanya kalau bahasa kita Indonesia kan pacarannya kayak halal ya, padahal haram ya. Itu kenapa nggak nikah sama fulana? Udah ada pacarnya. Nggak ada urusan ada pacarnya, bukan suaminya. Kecuali itu si pacar sudah melamar. Dia nggak bisa masuk deh. Kenapa itu nggak deketin? Udah lamar sama pacarnya, selesai udah. Nggak bisa macam-macam. Selama nggak ada lamaran, pertarungan masih apa? Masih berlangsung. Ya. Wa man tuliba minhul masyuratu fi sya'nil khatib lin nikah. Jika seseorang diminta pendapat. Ini ada laki-laki mau ngelamar perempuan, tiba-tiba pihak perempuan nanya sama orang yang dekat sama si pelamar. Pihak laki. Pihak perempuan nanya dulu, itu si laki yang mau ngelamar anak kita gimana sih orangnya? Kalau ada cacat secara fisik atau secara kejiwaan, orang yang ditanya wajib menyampaikan. Dan itu kata ulama nggak jatuh ghibah. Bukan ghibah jatuhnya. Karena ini mau untuk maslahat apa? Nikah. Teman saya sih baik, Masya Allah, tapi ada cacat. Begini. Sampein. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Pihak perempuan nggak terima, bisa ditolak dari awal. Jangan sampai nggak cerita-cerita nikah nyesel. Dan begitu sebaliknya. Pihak si laki nyari-nyari info soal yang perempuan. Ada cacat gak secara fisik? Ada cacat gak secara kejiwaan? Boleh gak? Boleh. Orang yang ditanya harus jawab jujur. Jangan, waduh, gue jawab jujur takutnya ghibah nih. Bukan ghibah. Ini untuk maslahat pernikahan diperbolehkan. Bukan soal karakter ya. Kalau karakter manusia itu beda-beda. Orangnya baik, Masya Allah, fisiknya kenapa-napa, cuman emosian, nggak ada urusan itu ngomong emosian. Itu masih bisa, masih bisa dirubah tergantung didikan si suami atau tergantung kesabaran si istri. Cuman secara fisik dia wajib ngomong, secara kejiwaan temanannya sih baik, cuman suka ketawa sendiri, nggak jelas. Nah ngomong, takutnya begitu nikah bini kaget, tengah malam suami mojok ketawa, stres tuh bini itu. Makanya hal kayak gitu disampaikan. Jatuh ghibah tidak, itu demi kemaslahatan apa? Rumah tangga, itu boleh. Wa man tuliba minhul masyuratu fi sya'nil khatibi lin nikahi aw fi sya'ni man yajtami'u bi ghairihi li ajli muamalatin aw ghairiha falyudhkir uyubahu bisidqin qultu wa hasanatihi aidan. Jika ketika kita ditanya buat minta informasi, sampaikan yang sebenarnya, kebaikannya maupun kekurangannya.
Kenapa? Karena demi kemaslahatan rumah tangga. Walaysa dzikrul uyub hina idzin minal ghibati. Saat itu ketika kita menyebut-nyebut kekurangannya itu enggak termasuk kategori ghibah. Tujuannya adalah nasihat. Orangnya begini, terserah lo terima enggak? Nah itu namanya nasihat. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Itu tujuannya. Selain itu nggak boleh nyebut-nyebut aib orang, nggak boleh. Seperti Imam Ghazali kan bilang, terkadang ada orang ghibah tapi dibungkus dengan doa. Kita kalau baca kitab Ihya Ulumuddin itu luar biasa. Imam Ghazali memberikan istilah-istilah itu yang luar biasa. Terkadang orang awam suka ngomong begini, teman kita itu dapat kerja, tahu gak fulan bin fulan, tahu kenapa? Ini sebelum mana cerita, udah kita doain mudah-mudahan dapat hidayah. Habis itu udah gibahin. Tapi dibungkus sebelumnya apa? Dengan doa, mudah-mudahan dia berubah ya. Nah, sebelum gue ceritain kita doain deh mudah-mudahan berubah. Jadi begini, orangnya tuh begini, itu ghibah tetap. Walaupun itu bungkus dengan doa, itu adalah tipu daya setan. Secara logika itu orang dia ngerasa nggak ghibah, kenapa? Dibungkus dengan apa? Dengan doa. Orang gue doain. Habis doain apa? Emang gue omongin sih, sama aja ghibah. Nggak boleh seperti itu. Seperti Imam Ghazali suka ngomong begini, ente mau tahu gak mau tahu diri ente orang ikhlas apa kagak? Kan kita suka bingung ya, saya ikhlas gak? Kata Imam Ghazali gampang caranya. Gimana caranya? Ente pernah berbuat baik sama siapa? Seandainya ente punya teman dekat nih, berbuat baik, masya Allah sama dia, sering ngasih duit, minta bantuan ente bantu, saking dekatnya. Tiba-tiba dia dengan teman ente yang satu lagi sama-sama buat masalah sama ente. Yang ente kasih duit mulu bikin masalah sama ente, teman ente yang ente nggak pernah bantu bikin masalah sama ente. Yang lebih sakit hati ente kemana? Jujur. Dua-duanya bikin masalah nih. Sakit hati ente ke yang mana? Yang nggak pernah ente bantu apa yang ente bantu? Berarti ente nggak pernah ikhlas. Udah gampangnya begitu kan Imam Ghazali. Berarti selama ini ente bantu kagak? Karena hati ente apa? Berat. Dalam hati kurang apa gue sama dia. Berarti itu bukan mukhlis. Udah. Gampangnya begitu. Imam Ghazali ditanya, gimana caranya saya tahu Allah itu cinta sama saya? Imam Ghazali bilang, lihat kelakuan ente. Sejak bangun tidur, salat subuh sampai tidur lagi malam, lebih banyak berbuat baik atau berbuat maksiat? Kalau lebih banyak berbuat baik, tandanya Allah cinta sama ente. Lebih banyak berbuat maksiat, berarti Allah kagak suka sama ente, gak cinta sama ente. Simple, padat jawaban Imam Ghazali. Makanya Habib Umar bin Hafid, kita punya guru, pernah dia cerita, pada suatu saat malam, ada seseorang mimpi Rasulullah. Begitu mimpi Rasul, di situ banyak para anbiya ngumpul. Tiba-tiba Nabi Musa sedikit protes kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasul, saya dengar kamu bilang ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Kok bisa-bisanya ulama ente yang bukan nabi sejajar dengan kita yang sebagai nabi, kata Nabi Musa. Kata Rasul, iya, mau bukti. Kata Nabi Musa, boleh, buktinya apa? Saat itu yang dipanggil Imam Ghazali. Rasul manggil Imam Ghazali. Ya Aba Hamid, datang Imam Ghazali. Naam ya Rasulullah. Ini orang gak percaya dengan sabdaannya. Nabi Musa gak percaya bahwa Anda bilang ulama umatku itu sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Musa langsung nanya, nama itu siapa? Kata Imam Ghazali, nama saya ini Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dia kan namanya Masya Allah, Muhammad bin Muhammad. Nama dia Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Itu Imam Ghazali. Kata Nabi Musa, saya nanya nama ente doang, kenapa panjang lebar jawabnya? Cukup bilang nama ente Muhammad, selesai. Kenapa harus bilang Muhammad bin Muhammad?
Kata Imam Ghazali, ente juga sama. Allah ketika nanya sama ente, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, di tangan kananmu itu ada apa? Ente kan megang tongkat tuh. Cukup ente bilang apa? Hada asai, ini tongkatku. Tapi ente jawabnya panjang. Ini tongkatku, aku gunakan buat mengembala kambing. Ngapain jawab panjang? Allah cuma nanya di tangan ente apaan? Kata Nabi Musa, beneran udah. Ulama umat Nabi Muhammad seperti nabi-nabi Bani Israel. Selesai deh. Yang jawab Nabi Imam Ghazali. Itu kedudukan beliau. Makanya ada orang-orang suka menghina karangan-karangan beliau dengan dalih banyak hadis dhaif. Dia nggak baca kitab Imam Ghazali dengan benar. Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu ketika bahas satu pasal itu dimasukin beberapa hadis sahih. Disempurnakan, dimasukkan juga hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan itu masalah juga. Jadi hadis sahih dulu, ini hadis dhaifnya seabrak-abrak di samping hadis sahih. Kitab Imam Ghazali itu begitu isinya. Bukan karangan beliau isinya hadis dhaif semua. Ini ada orang-orang iri dengan keilmuan Imam Ghazali. Ulama yang diakui keilmuannya oleh ulama-ulama di zamannya. Majelis Imam Ghazali yang hadir nggak kurang dari 500 ulama besar. Di samping orang awam ribuan. Ulama besar yang hadir 500 orang di majelis ta'limnya Imam Ghazali. Datang orang kayak curut kemarin baru lahir, kitabnya hadis dhaif semua. Lu siapa? Tiap hari nonton sinetron ngatain Imam Ghazali. Maka di situ jaga adab dengan ulama. Wallahu alam bissawab. Insyaallah berikutnya kita masuk ke pasal yang berkaitan dengan arkanun nikah, rukun-rukun nikah. Mudah-mudahan bahas nikah yang mau nikah jadi pengen nikah. Kalau udah bahas nikah nggak mau nikah juga, waduh, takutnya ada kelainan. Was-was gitu. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Silakan, Fadhil. Kalau mau tanya, Fadhil. Assalamualaikum. Gimana? Nah, ini pertanyaannya luar biasa nih Nikon ya. Yang namanya jodoh tuh harus disamperin atau ditungguin? Disamperin. Ditungguin nggak kawin-kawin kita. Sama dengan rezeki itu kalau kita duduk manis, rezeki Allah ditanggung kan. Duduk aja di rumah deh, mati kelaparan itu. Disuruh ikhtiar. Di samping ikhtiar baru menyerahkan diri kepada Allah. Kan hasbunallah wa ni'mal wakil di samping ikhtiar. Kan gitu. Kan kita kalau keluar rumah apa doanya diajarin sama Nabi? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal, aku serahkan semua urusan kepada Allah. Di samping itu kita ikhtiar. Nggak ada duduk di rumah jodoh sudah digariskan sama Allah. Emang iya kalau ente nggak ikhtiar? Sama halnya begini, orang kenyang itu bukan karena makanan yang masuk makanan itu hanya sebab. Yang bikin ente kenyang itu Allah nyiptain rasa kenyang. Bisa gak? Ana bisa kenyang tanpa makan. Ditaruhin makanan macam-macam makan, enggak. Ana liatin aja langsung kenyang, enggak bisa. Disuruh ikhtiar, ambil, masukin ke mulut, baru baru kenyang. Lah kurang lebih begitu. Yang namanya jodoh harus dihampiri, bukan tunggu manis. Itu bisa berlaku kepada perempuan. Laki nyamperin. Perempuan bukan nyamperin laki, laki yang nyamperin perempuan untuk dinikahi. Nggak sepantasnya perempuan nyamperin laki. Perempuan nyamperin laki, nikahan gue dong. Itu nggak pantas. Itu sama aja menghina martabatnya sebagai wanita. Wanita itu terhormat. Dia yang harus disamperin dengan baik, dengan cara yang baik. Ya. Ini bagus pertanyaannya, karena banyak juga nih yang pada jomblo begitu. Kenapa lo kagak nikah? Nunggu aja, nunggu. Insyaallah sampai Dajjal nikah itu belum nikah. Ada lagi soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, masalah perjodohan, kita ingin jodohin dua orang supaya mereka jadi, kita berbohong, nggak perlu. Karena masalah itu kan masalah pilihan. Beda halnya dengan kita ngakurin antara dua orang yang bermusuhan. Beda konteks, ini bermusuhan. Ada dosa yang dilakuin antara keduanya kan? Gimana caranya dosa hilang? Kita bohong demi mereka apa? Akur, ngilangin dosa, itu boleh. Ini kan laki perempuan belum ada hubungan apa-apa. Belum ada masalah dosa, belum ada masalah apa, kita bohong biar dia apa? Jadi nggak perlu, itu pilihan. Pilihan nggak perlu dimaksakan. Seorang orang tua nyamperin ke anak, nyampein, fulan ini cocok buat ente, masya Allah orangnya baik. Itu kan hanya apa? Usulan. Yang ngasih pendapat siapa? Si perempuannya juga. Emang secara Islam anak gadis bisa dijodohin, cuman secara adab tetap minta pendapatnya biar kagak nyesel. Dan pendapat seorang anak gadis itu ketahuan dengan dia mengatakan iya atau diam. Diamnya anak itu menunjukkan kalau dia setuju, karena kan perempuan suka malu. Datang ada orang mau ngelamar, dia pulang kita nanya sama anak kita, gimana? Setuju gak? Cocok gak? Dia diam senyum, berarti setuju tuh. Kalau dia nggak mau pasti udah berontak. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika melamar Sayyidatina Fatimah Zahra, Rasulullah nanya sama Siti Fatimah, nak gimana? Siti Fatimah diam senyum, oh ini tanda jadi. Karena kalau nggak mau udah pasti apa? Ada kata-kata di mana dia nggak mau, tapi ternyata dia diam senyum, itu tanda setuju atau mau. Karena kan nggak mungkin nanya sama anak perempuan kita, setuju banget, mau banget sama dia. Itu tanda tanya sama anak kita, nggak ada rasa malunya anaknya. Emang fitrahnya perempuan itu rasa malunya tinggi. Ada lagi terakhir Pak? Masya Allah. Intinya lupa sholat, ingat-ingat siang. Saya qadha siang jam 1 boleh gak? Boleh. Yang namanya qadha sholat nggak harus di waktunya. Ente ada waktu qadha isya, nggak harus nunggu isya. Mau habis sholat subuh juga bisa kita qadha. Kan dibilang habis sholat subuh haram sholat kan. Cuman kalau buat qadha sholat boleh. Saya mau qadha sholat isya habis sholat asar, boleh, nggak masalah. Diterima. Karena syarat untuk menghilangkan, menyempurnakan sholat yang ditinggal, yaitu dengan kita mengqadhanya. Rasul ditanya tentang mengqadha sholat, kata Nabi, sholat itu nggak bisa ditambal kecuali dengan sholat. Berarti sholat itu nggak bisa diganti kecuali dengan sholat juga, maksudnya qadhaan. Sepakat ulama sedunia tuh. Hanya satu ulama yang beda pendapat, yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya pendapat sendiri dibandingin ulama sedunia. Dibilang kalau ente ninggalin sholat cukup istighfar 3 kali selesai. Itu pendapat pribadi dia. Kalau ulama sedunia sepakat harus qadha, satu orang bilang nggak perlu qadha, yang ente ikutin yang mana? Nah gitu. Udah pasti kita ngikutin apa? Mayoritas ulama. Mereka mengambil kesimpulan dari hadis Nabi, tidak ada sholat bisa diganti kecuali dengan sholat. Betul. Nah, ikhtiar untuk nyari pasangan sudah dilakuin. Ada gak cara mudah untuk dapat pasangan? Cara mudahnya apaan ya? Kalau nanya sama ulama-ulama ada aja doa ini, doa itu. Intinya di situ coba sering-sering baca surat Muhammad. Surat Muhammad tahu kan? Itu kan nggak panjang. Sering baca.
Minta sama Allah mudah-mudahan apa? Dapat jodoh dimudahkan dengan apa? Dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tawasul atas nama Nabi. Kita baca surat Muhammad, insya Allah dapat jodoh. Minta sama Allah, doa. Doa silahul mukmin. Ikhtiar udah belum dapat, Allah masih sembunyiin yang terbaik. Jangan kecil hati. Ditolak sama 1, 2, 3, biarin aja, jodoh itu tetap ada. Yang nolak emang bukan jodoh ente. Tetap berusaha dan gak ada salahnya amalin tuh. Baca surat Muhammad, niatin dengan kedudukan Rasulullah di sisi Allah, mudah-mudahan apa? Allah mudahin dapat jodoh. Kalau dia perempuan dapat jodoh yang soleh, kalau dia laki dapat jodoh yang صالحا والله أعلم بالصواب. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا مدى عبدي يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وتب علينا توبة تغفر لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا واغفر مولانا والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب أسمع ولا وجودا منا لا التزام منا المصطفى الرسول مضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وآله وصحبه لا تخشى صحبي والحمد لله.